Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah misteri di mana seorang bocah diculik oleh Kalong Wewe. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Kisah ini berawal dari seorang bocah yang masih berusia 6 tahun. Bocah itu bernama Wawan. Wawan merupakan anak dari seorang janda, karena sebelumnya ayah Wawan meninggal dunia tepat pada 1 tahun yang lalu. Ia kini dirawat oleh ibunya, begitu juga kakek dan neneknya. Ia tinggal di sebuah rumah kecil, tepatnya berada di depan lapangan voli. Keseharian Wawan hanya bermain. Ia sering bermain di lapangan voli tersebut. Namun ia sering bersama kakeknya, kadang-kadang bersama neneknya, yang sampai sekarang masih bekerja menjual bambu ke pasar dan ke berbagai dropshipper. Sembari mereka mencari bambu, Wawan sering diajak ke lapangan tersebut, karena di samping lapangan itu terdapat pepohonan bambu yang amat sangat besar. Begitu juga dipenuhi dengan pohon kelapa, pohon pisang, dan juga semak belukar. Kakek dan neneknya menghabiskan waktu pagi hingga siang hari mencari bambu, sembari mengajak cucunya itu. Dari sisi lain, ibu Wawan bekerja di sebuah salon ternama yang berada tidak jauh dari kampungnya. Wawan menjalani harinya tanpa ditemani ibunya. Ia hanya bertemu dengan ibunya saat pagi hari dan juga malam hari. Namun hal ini juga membuat ia kurang mendapatkan perhatian dari ibunya. Hanya saja ia sering diajak oleh kakek neneknya. Di tengah kesibukan kakek dan neneknya, kejadian menyeramkan menimpa cucunya. Diceritakan, saat itu orderan bambu mereka sangatlah banyak dan membuat mereka harus mencari bambu berhari-hari, karena para pemborong itu datang untuk meminta bambu itu beberapa ikat. Kakek dan nenek Wawan rela istirahat hanya 3 jam saja. Lalu sisa waktunya ia habiskan untuk mencari bambu ke beberapa desa, guna untuk ia jual. Karena Wawan ini anak penurut, jadi kakeknya pun mengajaknya untuk ikut menemaninya mencari bambu. Hal ini ia lakukan sore hari sampai malam hari. Begitu juga hari esok, tepat pada saat pagi hari mereka lanjut mencari bambu. Hanya saja Wawan menemani kakek dan neneknya saat sore menjelang malam. Karena tidak ada siapa-siapa di rumahnya, maka dari itu ia diajak untuk kemana-mana. Namun bukannya ia diawasi, justru Wawan hanya dibiarkan bermain begitu liar di saat kakek neneknya mencari bambu di berbagai tempat. Wawan orangnya tidak mau diam. Bukan seperti anak yang anteng dan diam saja, melainkan sebaliknya. Ia tampak kemana-mana, namun kakek neneknya tidak memberikan teguran terhadapnya. Ia hanya dibiarkan begitu saja, karena mereka berdua sangatlah sibuk melakukan pekerjaannya. Tepat saat siang hari bolong, kakek dan neneknya itu sibuk menyusuri beberapa tempat yang tidak jauh dari keberadaan cucunya. Berbekal pisau dan juga parang, mereka mulai mencari bambu dan memotong beberapa bambu. Wawan yang saat itu sedang duduk di pinggir bebatuan merasa ada yang memanggilnya. Pada dasarnya ia mengira bahwa yang memanggilnya itu seseorang. Namun saat ia menoleh ke belakang, tiba-tiba ia sudah dikagetkan dengan sebuah tangan yang memegang lehernya. Tangan itu keriput dengan kuku yang panjang memeluknya dan menariknya. Wawan terlihat tidak bisa berbicara karena ketakutannya melihat rupa sosok itu. Lalu Wawan pun tidak sadar, dibawa ke alam lain. Kakek dan nenek Wawan yang masih mencari bambu tiba-tiba ingat dengan Wawan bahwa cucunya itu dibiarkan sendirian menunggu di luar. Namun saat mereka mencari Wawan, tampaknya cucunya sudah tidak ada. Terlihat mereka mulai mencari keberadaan cucunya. Awalnya mereka mengira bahwa cucunya itu bersembunyi di tempat lain, karena ia sangatlah nakal dan juga jahil. Tetapi begitu lama mereka mencari, Wawan pun tidak ditemukan. "Duh, kemana cucuku ini?" sahut kakek Wawan.
Nenek Wawan pun marah karena kelalaian kakeknya yang tidak mengajak Wawan ikut bersamanya. "Gini loh mbah, cucu kalau nggak diajak ikut dan disuruh menunggu ya begini jadinya. Susah carinya," ujar nenek Wawan sembari ia marah ke hadapan kakeknya. "Duh, Gusti, kelalaian kita ini bu, gak ngajak cucu kita ikut masuk," ujar kakeknya sambil bingung mencari Wawan. Tampaknya waktu untuk mencari bambu dihabiskan untuk mencari Wawan, namun tidak membuahkan hasil. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk pulang dan menemui ibu Wawan. Kakek dan nenek Wawan pun mengadu bahwa cucunya telah hilang ke hadapan menantunya itu. Ibu Wawan pun terlihat panik dan tidak percaya bahwa hal itu terjadi kepada anaknya. Ia sontak memarahi kedua mertuanya tersebut. Namun tidak lama ibunya mencari bantuan kepada Pak Kiai yang berada satu kampung dengannya. Setibanya mereka di sana, nenek dan kakek Wawan pun mulai menceritakan perihal kejadian tersebut. Begitu juga dengan ibunya ikut serta mengadu ke Pak Kiai. Terlihat Pak Kiai juga menyarankan untuk mengumpulkan beberapa orang agar bisa membantu mereka mencari Wawan. Tetapi satu persatu orang itu harus membawa alat dapur agar bisa dibunyikan. Kemudian dibantu dengan adik Pak Kiai tersebut yang bernama Pak Sukri dengan cepat mencari orang-orang untuk dimintai bantuan. Lalu menceritakan bahwa Wawan bocah satu kampung dengan mereka hilang secara misterius. Selama setengah jam, massa pun sudah terkumpulkan dan pada akhirnya mereka menuju ke tempat Wawan hilang. Sesampainya di sana, para warga yang ikut membantu mulai dimintai membunyikan alat dapur mereka seperti wajan, panci, dan dandang. Ada juga beberapa warga membawa lampu senter untuk membantu proses pencarian. Kemudian Pak Kiai itu mulai mencari Wawan dan juga masuk ke dalam semak belukar yang dipenuhi dengan pohon bambu, termasuk dengan para warga yang ikut serta mencarinya. Ada yang mencari ke arah timur dan juga ke arah utara. Ibu Wawan pun ikut masuk ke semak-semak tersebut. Mereka mulai memanggil nama Wawan, namun tidak membuahkan hasil. Dan pada akhirnya, agar proses tidak terlalu lama, Pak Kiai pun mulai melakukan tenungan, di mana hal ini dilakukan untuk melacak keberadaan Wawan secara gaib. Dan asal mula ia menghilang. Saat proses itu dilakukan oleh Pak Kiai, ia pun mendapatkan titik terang dalam tenungannya bahwa Wawan ini dilacak sedang bersama makhluk menyeramkan yang berbadan besar. Sosok itu masih berada di sekitar area tersebut. Mendengarkan pernyataan itu, para warga, nenek, kakek maupun ibu Wawan tampak terdiam. Lalu Pak Kiai juga mulai menceritakan bahwa Wawan nyata-nyata diculik oleh Kalong Wewe. Karena bocah itu sendirian, jadi makhluk tersebut dengan mudah menculiknya hingga dibawa ke alamnya. Namun alamnya masih di tempat tersebut. Seusai menjelaskan hal itu, Pak Kiai pun mulai berlanjak dan segera mencari Wawan lagi. Dengan hasil dari tenungannya itu, terlihat di mana posisi makhluk itu berada. Dengan sigap Pak Kiai itu mulai melantunkan doa. Dan para massa yang ikut mencari Wawan pun segera dimintai memukul alat dapur mereka dengan keras. Beserta kakek, nenek, dan juga ibu Wawan juga diminta untuk mendoakan anaknya agar bisa selamat. Suara alat dapur itu pun terdengar keras dan tidak beraturan, sehingga membuat sosok Kalong Wewe itu berteriak dan merasa risih. Kemudian dari sinilah terlihat sosok itu melepaskan Wawan, sehingga dengan tidak sengaja Pak Kiai pun bisa melihat Wawan sedang berada di semak belukar. Posisinya saat itu sedang duduk. Tepat di belakangnya terdapat pohon bambu besar, sehingga ia pun segera dirangkul oleh Pak Kiai itu dan dibawa ke hadapan warga berserta kerabatnya. Kakek, nenek, dan juga ibu Wawan sangat terkejut melihat cucu dan anak mereka sudah bisa ditemukan. Begitu juga ibunya yang langsung memeluk Wawan. Para warga juga mulai berkerumunan melihat keadaan Wawan, namun anehnya Wawan masih setengah sadar dan linglung. Apalagi aroma badannya tercium bau kotoran sapi. Lalu Pak Kiai meminta para warga mengajak bocah itu beserta keluarganya langsung pulang ke rumah agar keadaan Wawan bisa segera pulih. Dengan ditemani warga dan Pak Kiai beserta saudaranya, Wawan pun diajak pulang.
Baik teman-teman, sekian cerita pada video kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dengan cerita-cerita di channel ini. Bila kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.